Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, wabil khusus bertolabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Barang siapa yang mengaku muslim, maka wajiblah dia menuntut ilmu dan belajar. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma Allahumma salli salli ala ala sayyidina sayyidina Muhammad Muhammad wa wa ala ala alihi ali sayyidina sayyidina Muhammad. Jamaah grup surau 10 bergabung grup surau 11 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita lalui dalam perjalanan 30 pengenalan tentang aku, maka perlu kita pahami titik-titik terpenting pengenalan ini, hakikat dan hakikinya. Pertama, pada malam ini, pada satu dan kesempatan ini, kita akan membicarakan dalam satu kajian terhadap sebuah makna yang dikatakan sebuah titik pada kekosongan. Dalam hal ini perlu kita pahami jamaah, untuk mengenal aku, untuk mendapatkan aku yang ada dalam persembunyian nyawamu. Sesungguhnya tidak akan pernah satu orang siapapun dapat menemuiku sebagai diri yang sejati, yaitu yang ada di dalam nyawanya sendiri, yang disebut dengan napas. Napas adalah batin abadi yang harus kita kenal, yang mana keabadian Allah sebagai Tuhan, aku sebagai Tuhan adalah dari jiwaku sendiri yang bersembunyi di dalam batin abadiku, disebut napas. Untuk mendapatkan hal ini, jiwa yang harus menerima keberadaan napas sebagai batin yang akan lebur di dalam kejiwaannya, batin yang akan masuk ke dalam jiwanya, tentu dengan dia mengatakan Tuhanku adalah aku. Artinya bertuhan kepada aku adalah dengan menobatkan ketuhanan pada napas. Seseorang yang tidak mengakui napasnya adalah anutan dari dirinya untuk menuju aku, maka sesungguhnya aku tidak mendengar dan aku tidak mengerti apa yang disampaikan seseorang yang di luar napasnya. Jiwa yang akan menghadapi aku, jiwaku seutuhnya, apabila dalam napasnya ini telah dia lakukan bagaimana dia berkiblat kepada napasnya untuk mendapatkan aku dengan jiwanya yang tulus,
jiwanya yang penuh rasa kasih dan sayang dan mencintai sejati dirinya adalah aku, layaknya diri hakiki bagi dirinya yang mana asal usul dirinya terjadi. Orang yang tidak mencari aku sesuatu yang tidak bisa dicari, tetapi aku bisa didatangi oleh jiwaku yang memiliki rasa cinta kepadaku dan rasa sayang kepadaku. Dalam hal ini, aku menerima kedatangannya dan kuberikan kekuatan dari batin abadiku adalah napas. Napas adalah sesuatu batin abadi yang akan mengalir di jiwanya sehingga jiwanya dibalut oleh batin abadiku, dan batin abadi itu adalah napas yang menjadi pujiannya. Orang yang memuji dan memuji napasnya melalui aku dan aku dipuji melalui napasku adalah kebenaran tertinggi dalam sebuah kajian diri. Kajian diri adalah sifat aku sendiri yang menyembah kepadaku. Aku adalah Tuhan dalam arti aku panutan dari diri seseorang. Diri itu adalah jiwa. Jiwa itu adalah jiwaku yang mencintaiku. Seseorang yang tidak menjadi jiwaku untuk mencintaiku, jiwaku yang menyembahku, maka dia tidak akan mengerti napas itu apa. Kalau napas ini jatuh ke hewan menjadi ruh untuk menghidupkan, jatuhnya kepada alam menjadi zat yang terlihat, tapi jatuh ke diri masing-masing menjadi suatu wujud yang mana jiwa ini adalah timbul dari kerinduan. Orang yang tidak menimbulkan kerinduan kepadaku dan dia tidak ingin tahu siapa asal usul dirinya, maka dia adalah orang yang tersesat jauh. Napas baginya adalah batin yang terayun-ayun. Napas bagi diri hanya tarian sebuah Tuhan, tapi dia merasakan napas itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai batin yang sia-sia, yang hanya berkibar dan hanya berkibar dan berkibar. Inilah kerugian yang nyata bagi seseorang yang tidak memahami napasnya. Untuk di dalam hal ini, untuk mendapatkan pertemuan, bagaimana dia bisa menemuiku adalah jiwaku sendiri. Aku ada di dalam napas itu sendiri. Kalau jiwanya tidak datang dengan rasa kasih, jiwa tidak datang dengan rasa sayang, maka dia tidak bisa mengirimkan dikala dia menghirup napasnya. Sedalam mungkin dia menyampaikan kepada sesuatu yang ada di dalam napasnya, yang tidak terhingga dekat atau jauh, tapi cintanya sampai kepada sesuatu itu dengan kejujuran hati, kejujuran batinnya, bahwasannya kerinduannya dia kirim dari jiwanya ke dalam napasnya melalui tarikan napasnya. Maka di saat dia melepaskan napas tersebut, aku mengirim batin abadi yang akan masuk ke dalam jiwanya. Batin abadi adalah Tuhan dari jiwanya sendiri. Tuhan dari jiwanya sendiri adalah aku yang ada di dalam napasnya. Ini yang dikatakan aku kepada diriku sendiri. Inilah, kalaulah nanti dalam pertemuan aku memberi dan menerima pekerjaan Tuhan yang aku serahkan, aku memerintahkan kepada kekuatanku bernama batin abadi disebut napas. Napas adalah ketuhanan yang bergerak. Di mana aku menerima, aku perintahkan pada napas saat menghirup, dan di mana saatnya aku memberi, aku perintahkan napas untuk mengeluarkan dan mengantarkan. Tetapi pertemuan aku dengan jiwaku sendiri dipertemukan oleh napas itu apabila aku sudah yakin napas itu adalah Tuhan baginya dan Tuhan itu adalah aku. Dengan demikian aku sudah yakin jiwa itu telah bertuhan kepadaku. Tapi selagi napas itu tidak dijadikannya sebagai jalan menuju Tuhan, menuju aku, maka dia katakan napas itu adalah ruh yang sia-sia bagi dirinya. Tetapi kalau dia sudah menyatakan napas adalah suatu perjalanan batin abadi yang dikendarai oleh jiwanya untuk mencapai aku yang ada di dalam dengan kekuatan cinta dan mahabbahnya, maka akan sampailah rasa dan kerinduan itu kepadaku. Maka kalau salah satu kita nanti bertemu
di dalam pertemuan di antara aku dengan aku telah terjadi titik kosong yang mana titik abadi. Disitulah nanti akan kehilangan semuanya, melainkan aku semata dengan jiwaku. Untuk mengadakan seperti itu perlu diperlihatkan dulu sejauh mana seseorang itu beriktikaf kepada nyawanya, sejauh mana dia seseorang itu tafakur kepada nyawanya, sejauh mana seseorang itu tadzakur kepada nyawanya, dan sejauh mana seseorang itu menghargai nyawanya. Kalau dia belum menghargai nyawanya, berarti dia belum menghargai batin abadi yang ada pada dirinya. Setelah aku berikan batin abadi itu masuk dan merasuk ke dalam diri, ke dalam jiwanya, jiwanya akan mengalirkan batin abadi itu ke seluruh rongga-rongga dirinya. Maka dia di dalam lamunan atau liputi, dia telah diliputi oleh batin abadiku yang disebut Tuhan. Dimanapun dia berada, di situ Tuhan itu ada. Di mana Tuhan itu ada, di situ aku ada dalam satu tarikan napas. Dengan demikian diwajibkan kepada sebuah jiwa untuk bertuhan kepadaku melalui napas, karena napas itu batin abadi di mana pertemuan ada di sana. Ini yang dikatakan titik pertemuan. Titik pertemuan aku dengan jiwaku adalah napas. Napas ini akan menyatukan kita kepada titik abadi. Napas ini akan menjadikan kita ketemu dalam titik kosong yang abadi, yang mana tidak lagi aku bernama aku dan tidak lagi jiwa bernama jiwa. Semuanya hidup dalam kodrat yang satu. Untuk mendapatkan itu, aku butuh reaksi, aku butuh bukti. Benar-benar seseorang itu di saat dia berkalam Tuhan, astaghfirullahkah, la ilaha illallahkah, Allahu akbarkah, subhanallahkah, tapi mata hatinya melirik kepada nyawa atau dikatakan batin abadi atau napasnya, maka berarti dia benar-benar telah mengharapkan aku sebagai wujud yang utama bagi dirinya, yaitu diri yang hakiki disebut dengan diri yang sejati. Kalau dia sudah mendapatkan aku, maka aku akan mengajak dia ke dalam alam kosong, yang mana di situ hanya ada aku semata. Di situ pertemuan yang tak terhingga. Disitulah dikatakan luput semuanya, melainkan aku yang ada. Untuk mendapatkan itu dilihat tawakalnya sebuah jiwa. Apakah jiwanya sudah mengimani napasnya? Apakah jiwa itu sudah mencintai napasnya? Apakah jiwa ini sudah berbakti kepada napasnya? Maka itulah yang menentukan seseorang itu. Apabila dia tarik napasnya, sesungguhnya dia menuju aku di satu tempat yang tidak terhingga. Apabila dia mengeluarkan napasnya, berarti dia menginginkan aku menghadiri jiwanya dan masuk ke dalam jiwanya. Itulah orang yang mencintai dan menginginkan aku. Baik, kita coba bermuzakar. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablik memandu jemaahnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan setinggi-tingginya kepada guru mursyid kami, Al-Aulia Al-Mukarram Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, atas kajian yang sangat tinggi pada malam hari ini, di mana Buya pada saat ini telah mengkalamkan terkait nafas, di mana nafas adalah suatu batin abadi. Dan malam ini marilah kita sama-sama bermuzakarah agar kajian ini dapat kita lebih pahami bersama. Kami harapkan adanya ulasan dari Pak Imam Khotib. Kepada Pak Imam Khotib, waktu dan tempat kami persilakan. Insyaallah, terima kasih pada juru tablik yang memberikan waktu dan tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga. Amin Insyaallah. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para imam dan khalifah, para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita bersyukur bersama pada malam hari ini dipertemukan dengan guru mursyid kita yang kita cintai, yang kita sayangi dan kita hormati. Semoga pertemuan kita ini penuh dengan barokah, insya Allah. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah, sama-sama kita dengar tausiah guru mursyid kita dan sama-sama dipahami sesungguhnya makna apa yang terkandung dalam pemaparan guru mursyid kita yang perlu kita perhatikan bahwa dalam titik yang pertama tema utama adalah titik kosong itu yang sebenarnya yang akan dituju melalui yang mengenai batin abadi. Kalaulah nafas tidak mengalir ke jiwa berarti kita tidak sadar karena kita berpikir kita yang bernafas. Padahal ternyata nafas itu yang bergerak sementara nafas digerakkan oleh aku. Jadi kalau kita sudah sadar maka kita tinggal menjunjung tinggi nafas tersebut untuk mendapatkan aku. Agar kita hanya ingat kita hanya dinafasi bukan bernafas. Tapi nafas adalah sebuah jalan untuk menemukan aku. Dikatakan aku dalam aku sendiri. Insya Allah pada kesempatan ini, inilah yang menjadi mujakarah kita di saat ini yang mana kita dituntut untuk lebih mendalami, untuk lebih menguasai dari penyampaian mursyid kita tadi. Untuk sementara ini demikian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Khotib atas ulasannya terhadap paparan Buya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada jamaah yang ingin bermusyawarah kepada Buya untuk kepada ingin bertanya, silakan untuk memberikan tanda tangan di layar. Namun kami harapkan agar ketika setelah bertanya audio dimatikan. Baiklah, saat ini sudah ada Pak Imam UU untuk bertanya, kami persilakan. Insyaallah, terima kasih Ustaz Tablik atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu, Buya. Insyaallah. Insyaallah. Mohon izin Buya mengenai aku tidak bisa dijumpai oleh siapapun terkecuali oleh diri itu adalah jiwa adalah jiwaku yang telah punya ada rasa cinta dan kasih sayang, maka akan dapat menemui aku melalui napas yang ditarik adalah batin abadi. Maka di situ aku akan mengirim batin abadi itu melalui merasuki jiwa dan raga. Nah, di sini apakah di situ pertanyaannya sudah tercapai ada titik fana, Buya, di situ. Insyaallah, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau titik fana itu titik yang sudah kosong, yang mana semua tak terucap dan tak ada yang dibilang dan tak terlihat, melainkan luput di dalam suatu kemesraan, yang mana tidak ada lagi perhatian ke lain-lain, melainkan perhatian terhadap jiwa yang memperhatikan Tuhannya, yaitu penuh dengan perhatian musahabah yang kuat.
Tetapi kalau kita berbicara mengenai napas, napas itu adalah bagian yang dikatakan Tuhan. Tuhan ini adalah sifat junjungan. Junjungan bagi alam adalah Muhammad. Junjungan bagi Muhammad adalah Allah. Junjungan bagi Allah adalah Tuhan. Junjungan Tuhan adalah aku. Junjungan aku adalah aku. Nah, inilah yang dimaksud dengan aku adalah aku, yang mana jiwaku padaku dan aku yang memiliki jiwa. Ini bersatu di dalam satu titik. Dalam titik itulah nanti kita akan menikmati kefanaan. Fana artinya tidak ingat apa-apa lagi, melainkan ingat sesuatu yang susah dilupakan. Ini yang dikatakan fana. Fana'un filah wal baka'un bilah. Itu di dalam ajaran hakikat sudah dikatakan. Apabila kamu fana lebur, maka lebur itu adalah kekal bagi dirimu. Apabila kita hanya menikmati suatu kekosongan yang mana ada pertemuan jiwa dan Tuhan, ini yang membuat kita merindukan sebuah arti makna rindu, yaitu sifat mahabbah dikatakan wujud zahir. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa menjadi pertemuan titik kosong, yaitulah dengan kita memperjalankan lebih awal. Apa lebih awal? Nyatakan dulu jiwa kita sudah bertuhan kepada aku itu. Kalau jiwa kita belum bertuhan kepada aku melalui batin abadinya, maka tidak mungkin bisa diharapkan suatu pertemuan. Inilah pertemuan itu akan terjadi setelah memang junjungan kepada diriku yang melalui napas. Batin abadiku lah yang harus dia katakan Tuhan, sementara Tuhan itu adalah aku yang berdiam dalam batin abadiku yang disebut dengan napas. Sejauh mana pengabdian dia terhadap napas itu, karena itu batin abadi, bukan sebuah nyawa, bukan sebuah ruh, tetapi adalah batinku yang abadi. Sejauh mana dia mengatakan sesuatu kepadaku melalui batin abadiku, maka sesungguhnya itu aku mendengar apa yang dia katakan. Tapi nyawa bagi dia bukan suatu batin abadi untuk mencapai aku, maka adalah dianggap nyawa itu adalah ayunan batin yang terayun-ayun oleh akal dan nafsunya. Tetapi kalau dia mengerti tentang napas, maka itu adalah pencarian yang utama tentang aku. Paham? Insyaallah Buya, tambah paham Buya. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas penjelasannya, juga atas pertanyaan dari Pak Imam Utari. Berikutnya tadi saya lihat Pak Imam Najman ingin mengangkat tangan, apakah jadi bertanya? Kami persilahkan Pak Imam Najman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah, sehat afiat. Amin. Insyaallah, amin. Terima kasih untuk waktunya Juru Tablik. Gini Buya, dalam yang Buya sampaikan tadi kan, napas adalah batin keabadian, yang mana itu adalah jadi panutan kepada Tuhan. Dan panutan di Tuhan adalah itu pada diri. Yang diri inilah panutan kepada jiwa. Di manalah nanti panutan daripada jiwa tadi Buya, yang akan menjadi suatu titik temu atau titik lebur dari batin keabadian ini nantinya Buya. Mungkin itu saya tanyakan Buya. Terima kasih. Ya. Apabila batin abadi atau napas sudah menjadi jalan untuk menganut kepada aku atau anutanku adalah Tuhan, adalah aku di dalam nyawaku sendiri, maka nyawa ini adalah batin yang akan lebur ke dalam jiwa. Ya, semakin kita junjung, semakin dia memberikan kekuatan untuk mencapai rahasia yang ada di dalam nyawa. Nyawa adalah batin abadi, tidak mungkin bergerak. Tapi siapa yang bergerak di dalam nyawa?
Akulah menyatakan aku adalah aku. Ke atas aku berkata aku, ke bawah aku berkata aku, tapi ke atas aku memberi, ke bawah aku menerima. Itulah helaan daripada sebuah napas. Ternyata tidak digunakan untuk menjadi memberi dan menerima, tidak digunakan untuk jalan. Maka sesungguhnya napas yang tidak berarti adalah sebuah tarian batin belaka yang tidak ada artinya di manusia. Manusia mengalami kerugian yang nyata. Jiwa tidak datang begitu saja. Jiwa itu lahir dari rasa keinginan dan cinta yang paling kuat. Jiwa itulah yang bisa menembus keberadaan aku di dalam nyawa itu. Disebut dengan napas. Napas adalah tajali kekodrat batin abadiku, yang mana rahasia itu hanya untuk jiwaku sendiri. Tidak ada yang bisa mencapaiku kecuali jiwaku sendiri. Tidak ada yang bisa mendatangiku kecuali jiwaku sendiri. Bagi jiwa tidak ada alasan tempat untuk bercinta denganku. Bagi jiwa tidak ada alasan jauh untuk menyukaiku. Bagi jiwa tidak ada yang tinggi untuk mencapaiku. Bagi jiwa tidak ada yang dalam untuk susah mendapatkanku. Di mana dia berkehendak, di situ aku jadi, setelah napas menjadi junjungan. Paham? Alhamdulillah Buya, subhanallah. Mohon bimbingan dan berkah ilmunya Buya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya telah menjelaskan kepada kami semua, di mana di situ disampaikan juga bahwa nafas adalah tajalli kodrat batin abadi dari untuk jiwaku sendiri. Terima kasih juga kepada Pak Imam yang akan bertanya. Untuk berikutnya tadi yang ingin bertanya, saya lihat sini Pak Imam Amran, kami persilakan. Ya, terima kasih Juru Tabligh atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, yang dimaksud batin abadi Tuhan bagi jiwanya sendiri, bagaimana cara memahami itu Buya? Tanpa jiwa ada nggak orang yang hidup? Tanpa nyawa ada nggak orang yang hidup? Bagaimana bisa paham kita sendiri yang menjadi kodrat itu? Kalau kita mengakui kita hidup, punya nyawa, kita berpikir punya jiwa, nyata sudah, tetapi mana mungkin orang mampu mencapai itu tanpa bimbingan seseorang kepada kita. Gitu. Maka mengalami jiwa, tumbuhlah akal. Mengalami nyawa, tumbuhlah diri. Kalau sudah ada diri berakal, berarti ada nyawa memiliki jiwa. Sumbernya dari situ. Kedalaman itu tidak bisa dicapai dengan pemahaman apapun. Itu hanya bisa dicapai bagi orang yang ingin tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi kalau dia tidak mau tahu, Allah menyediakan tempat yang banyak. Mana yang tempat yang banyak? Dikala hewan ada ruh, dikala semua yang hidup ada hayat, tadikala yang wujud ada maujud, tapi dikala aku ada jiwa kepadaku. Itulah makomnya. Jadi kita yang tidak ingin memiliki jiwa adalah orang yang mati di mataku. Nah, itulah risiko tidak memiliki jiwa. Jiwa itu adalah kekuatan hidup yang tertinggi. Jiwa adalah kekuatan hati nurani yang sangat tinggi. Jiwa adalah kekuatan yang mencapai kepada sesuatu yang tersembunyi. Tapi kekuatan lain tidak bisa mencapai itu. Apapun anutan agamanya, agama itu batasan iman. Apapun imannya, iman itu harus di atas ilmu. Apapun ilmunya, ilmu itu harus nyata. Apapun nyatanya, nyata itu harus aku. Kalau tidak nyata aku bagi dia, tidak menjadi suatu kenyataan bagi dia, maka dia belum sampai kepada yang dituju, yang sebenar-benarnya yang dituju. Paham?
Allah, paham. Terima kasih atas penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas penjelasannya. Terima kasih kepada Pak Imam Amran juga atas pertanyaannya. Berikutnya kami persilakan kepada Ustazah Rusmianti yang ingin bertanya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Juru Tabligh Ustazah Yusa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada Bapak Imam, Ustazah semua. Alhamdulillah, terima kasih Ayah. Mudah-mudahan Ayah selalu sehat walafiat bersama keluarga Ayah. Insyaallah. Di sini Ayah, saya ingin menanyakan masalah aku titik pada kekosongan, yaitu jiwa yang penuh dengan kecintaan akan bisa menemuinya dengan rasa rindu yang tak terhingga dan tak terbatas. Nah, apakah ini Ayah, kalau sudah begini, apakah jiwa dan kejiwaan itu dapat dikatakan satu yang disebut aku atau bagaimana Ayah ya? Ya. Kalau kita sudah bertemu dengan sesuatu yang kita cintai, tidak ada lagi nama, tidak ada perlu bentuk, tidak perlu ada alasan lagi, semua sudah menjadi suatu kenikmatan yang tak terhingga. Itu yang dimaksud dengan titik kosong. Tidak ada lagi yang dia butuhkan apapun. Nah, laksana bagaimana pertama Tuhan itu menjadi aku mendapatkan sebuah rindu. Nah, dalam suatu kajian disebut dengan terjadinya kerinduan itu dikala itu aku dalam kesendirian, tiba-tiba kenapa aku mencintai diriku, dan aku akhirnya mencabut cinta itu dan aku keluarkan dari diriku, dan aku lihat seperti apa cinta itu. Kenapa aku merasakan gerakan cinta ke diriku? Disitulah aku melihat sesosok cinta, yaitu sebuah batin. Ternyata batin itu lebih mencintaiku daripada aku mencintainya. Lebih dia mencintai diriku. Maka dengan ini aku berikan suatu kekuatan ke sebuah ruh kepada batinku tersebut, yaitu sebuah gema, yang mana gema itu adalah yang aku tiupkan, sehingga batin itu berubah menjadi kosong dan memiliki sifat hening. Ternyata hening itu menjadikan asal usul suara, dan kosong asal usul dari zahir. Ternyata zahirlah dia. Kenapa saya zahirkan? Karena aku takut kehilangan kerinduanku kepadanya, maka aku zahirkan dia. Ini yang dikatakan tubuh mahabbah. Tetapi yang aku tiupkan di situ adalah hu itu adalah aku itu adalah sebuah jiwa yang ada dalam tubuh kosong yang hening. Inilah makanya jiwa itulah yang tidak butuh apa lagi. Jiwa itu adalah jiwa sunyi. Apa sunyinya? Dia tidak terpengaruh dengan apa yang memiliki di keduniaan semuanya. Dia tidak terpengaruh lagi dengan apa yang ada di dunia ini. Tetapi yang ada di dunia inilah yang terpengaruh dengan adanya dia. Itu sebaliknya. Maka jiwa itu lah yang aku tunggu dalam menghadap kepada batin abadiku. Dengan dia menghadap kepada batin abadiku, mengikuti batin abadiku di saat dia menarik napas, tapi mata hatinya harus melihat dia mencariku, dan dia mengharapkan aku dengan kata hu yang sangat panjang. Meskipun napasnya bolak-balik, tapi kalimat hu itu selalu masuk terus mencapai titik harapannya.
dan dia keluarkan, maka aku akan membekali dia dengan batin abadi, yang mana batin itu akan mencairkan kepada seluruh jiwa, dan batin itu akan melebur dan seluruh kejiwanya, dan jiwanya akan meleburkan kepada seluruh rongga-rongga dirinya, sehingganya dia sudah ada dalam batin abadi. Napas itu bukanlah sesuatu seorang yang bernapas. Napas itu adalah sebuah jiwa yang dinapasi agar bisa datang kepadaku. Begitu, paham? Insya Allah ayah, itu kayak yang disebut mengalami ayah, terus yang kalam ayah ada yang menyebut tajrid tabrid apa ya? Tafrid dan tajrid, mengalami dan merasakan. Itulah Itu syahadat. persamaan ya ayah. Persamaannya, orang yang baca Eh, syahadat tidak mengalami bagaimana syahadat atau menyatu denganku. Nah, tidak merasakan, berarti syahadat itu Insya Allah hanya ya, ucapan, Insya ucapan Allah. saja. Terima kasih ayah atas Insya segala Allah. pengetahuan dan ilmu yang ayah turunkan kepada kami. Insya Saya Allah. minta ridho atas segala Amin. yang ayah turunkan malam ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan teringat, dan kami Amin. bisa memahami untuk Insya diri Allah. kami lurus berjalan diantar oleh ayah Insya menuju Allah. aku ayah. Terima kasih. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya juga kepada Ustazah Rusmiati yang sudah bertanya. Kami persilakan kepada Pak Imam Uus untuk bertanya. Baik, terima kasih Juru Tabligh atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga saya Buya diberikan kesehatan selalu dan dikerani ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tolong audionya, Izin Buya. headsetnya tidak usah dipakai kalau berisik. Ah, ya udah, bicara aja begitu. Ya, maaf Buya. Ya, Izin Buya mau bertanya. ya. Insya Allah semakin mendalami paparan-paparan dari Buya tadi, semakin licin untuk kita menjalani kalau benar-benar tidak paham, sebenarnya paham. Yang saya mau tanyakan yaitu titik kosong adalah batin abadi, dan batin abadi itu adalah napas. Napasku, di dalam napas itu aku, dan aku tidak dicari tapi aku mendatangi yang mencintaiku. Mohon dipaparkan lagi Buya. Ya. Terima kasih. Aku bukanlah sesuatu yang dicari karena aku tidak hilang. Aku bukanlah sesuatu terkunci karena aku bukanlah yang tidak ada. Aku bukanlah yang tersembunyi, tetapi aku ada di dalam suatu kekuatan. Dan aku adalah nyata laksana gerak daripada nyawa. Dan aku adalah kodrat yang bisa, yang mana aku berkehendak atas segalanya. Aku adalah kata yang menelan semua kata. Di saat kata menelan semua kata akan berakhir dengan kata aku. Dan akulah awal semua mulai jadi. Sejatinya dirimu adalah dirimu yang sejati. Sejatinya dirimu adalah jiwaku. Dan diri yang sejati adalah aku yang ada di dalam jiwamu sendiri. Gitu. Jadi apabila kita sudah memuja dan memuji keberadaan napas, sesungguhnya napas itu bukanlah nyawa, tapi batin abadi yang mana di dalamnya ada aku yang bersembunyi dalam wujud yang tidak terhingga. Kenapa aku bersembunyi? Karena aku tidak mau dikenal. Kenapa aku tidak mau dikenal? Kalau aku dikenal, kamu tidak akan mau lagi mengenal yang lain. Maka aku berikan kamu kebebasan untuk mengenal yang lain, agar aku nanti barulah terakhir kamu kenal, yang kamu tidak akan mengenal siapapun lagi melainkan aku sendiri. Paham? Insya Allah. Terima kasih atas jawabannya, ketemu keterang benderangannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, terima kasih Buya juga kepada Pak Imam Uus. Untuk berikutnya kami persilahkan Pak Imam Suindro untuk bertanya. Tadi mengangkat tangan. Apakah dia bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya selalu sehat bersama keluarga. Amin. Ya Allah. Dan terima kasih Juru Tablik atas memberi waktunya kepada saya. Mohon izin saya Buya. Saya ingin bertanya, satu kali tarikan napas, kata Buya tadi, satu kali napas, mata batin abadi itulah yang akan menjumpaiku. Maksudnya bagaimana itu Buya? Sekali tarikan napas tapi jiwa yang mengantarkan napas, dan jiwa itu telah membawa niat dan kekuatan rindu kepada asal dirinya. Kalau diri yang tidak berasal adalah makhluk yang dikatakan hantu, tapi diri yang berderajat adalah diri yang memiliki usul. Usul itu adalah wajib adanya, karena diri yang diperhitungkan Tuhan adalah diri yang dikatakan jiwaku. Maka jiwa itu mengikuti dalamnya napas. Begitu napas itu ditarik, ikutilah dengan jiwa kita, ikuti dengan masa, rasa, rindu, gerak hati, naluri yang paling dalam, kebutuhan dan kecintaan kepada aku. Awal mula jadi aku jadi, kesitulah kita mengikuti. Meskipun napas itu berzohir pendek, tapi mata hatimu tetap mencari kedalaman jiwa, kedalaman daripada napas itu sendiri. Karena napas itu titian yang nyata bagiku yang dikatakan batin abadi. Maka masuklah nyawa ke dalam batin abadi mencari keberadaanku, dan seandainya kamu keluarkan, batin abadi itu akan menyelimuti jiwamu, dan jiwamu ada dalam batin abadi. Batin abadi itu yang disebut dengan Tuhan. Dimanapun kamu berada, kalau nyawamu sudah menjadi anutanmu, maka Tuhan itu akan selalu ada dimanapun kamu berada. Gitu. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya atas penjabarannya Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik. kasih Buya atas penjelasannya, juga kepada Pak Imam yang telah bertanya. Saat ini kami persilakan kepada Ustazah Aminah untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Juru Tablik, kepada semuanya. Saya doakan semua sehat-sehat, Pak Imam, Ustazah. Tadi pertanyaan tadi tentang napas tadi, saya ingin bertanya lagi lebih lanjut. Apabila kita menarik napas itu ke dalam-dalamnya dengan penuh rasa, tapi di situ saya melihat pada pandangan kita itu kemana itu sejak ya. Kita tidak perlu memakai pandangan, karena tidak ada yang akan dipandang. Rasa itu di atas segalanya. Rasa itu puncak tertinggi di dalam diri. Rasa itu tidak ada pernah dusta di situ. Tapi pandangan bisa diberikan dusta oleh sesuatu yang bisa menyusup ke dalam pandangan. Tetapi kalau rasa itu tidak akan pernah dia berdusta. Selagi hati kita berkata, rasa akan diperjalankan, maka tidak ada tempat yang jauh dan tidak ada suatu tempat yang membuat kita mencari jauh. Tapi rasa itu bisa berjalan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah nyawa. Perjalanan napas adalah perjalanan batin. Maka bukan turun naiknya yang kita pikirkan, kita turun mencari segala di mana keberadaan yang dikatakan diri yang sejati itu adalah aku. Bagaimana bisa mendapatkan jiwa yang penuh rindu yang bisa menjadi dan mengendarai napas, yaitu batin abadiku menuju aku semesta. Begitu. Setelah batin abadi itu betul-betul menjadi kendaraan sebagai yang dibutuhkan 24 jam dimanapun kita berada. Setelah kita menjunjung batin abadi yang bernama napas
sebagai wasilah kepadaku, sebetulnya akulah Tuhan, bukan napas yang akan menjadi Tuhan. Tapi bernapas kepada bertuhan kepada aku harus melalui batin abadiku yang dikatakan napas. Paham? Ya Allah, paham ya. Terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah semuanya, nanti kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.